Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Freeze. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di klip yang barusan itu, puji Tuhan banget aku bisa lulus JLPTN 1. Dan aku itu kemarin ikut JLPTN 1-nya di tahun 2022 bulan 7 tanggal 3. Jadi pengumumannya baru sebenarnya 2 hari yang lalu. Jadi aku buka waktu itu pagi-pagi, ternyata lulus. Padahal aku ngiranya aku nggak lulus karena di percobaan pertama, maksudnya aku sebelum itu belum pernah nyobain untuk ujian JLPTN 1. Dan apalagi di bulan 7 itu katanya JLPT yang paling susah. Jadi JLPT itu ada 2 kali dalam 1 tahun, ada di bulan 7 sama di bulan 12. Nah, kebanyakan teman-teman tuh katanya sih yang pernah udah ikut ujian JLPT itu katanya yang paling susah itu yang di bulan 7. Jadi lebih baik kalau misalkan yang pertama kali ikut, mending ikutan yang di bulan 12 katanya. Nah ternyata aku pas waktu itu nyoba di bulan 7 agak pesimis juga karena takutnya susah-susah gitu kan. Terus apalagi aku udah berapa tahun nggak belajar sama sekali Nihongo. Jadi ceritanya aku tahun 2017, awalnya tahun 2016 aku dapat JLPTN 3, lulus N3 di Indonesia. Terus tahun 2017 JLPTN 2 di Jepang, lulus. Terus yang setelah itu aku sama sekali nggak belajar bahasa Jepang sama sekali. Jadi mungkin 4 tahun, 5 tahunan aku sama sekali nggak belajar bahasa Jepang, khususnya di buku kayak misalkan rajin belajar bumpo, ngafalin kotoba-kotoba baru kayak gitu, sama sekali enggak. Terus seperti yang teman-teman ketahui juga, aku sibuk sama kegiatan yang lain, jadi sama sekali nggak belajar tentang JLPT gitu. Nah, dan akhirnya aku lulus di bulan 7 kemarin JLPTN 1, dan banyak teman-teman yang tanyain gimana cara belajarnya, terus tips-tipsnya gimana sih, terus ada yang tanya pakai buku apa untuk belajar N1 katanya. Jadi aku sebenarnya mungkin nanti aku bikin thumbnails juga, karena aku hampir sama sekali nggak belajar lewat buku. Jadi aku udah beli buku banyak untuk JLPTN 1, tapi hampir aku sama sekali nggak pakai. Jadi aku kasih lihat ke teman-teman juga, ini bukunya. Aku beli bukunya di Mercari. Jadi aku beli buku banyak. Bukunya ini bekas semua sih sebenarnya. Ini Nihongo Somatome. Jadi Nihongo Somatome itu ada yang series N1-nya. Nah, series N1-nya itu ada apa aja? Di sini ada kanji, chokai, Nihongo, Goi, terus dokai sama bumpo. Jadi udah lengkap juga. Ini bahkan aku jarang banget buka bukunya masih bagus. Jadi buku-buku ini udah jarang banget aku sentuh. Jadi ada Nihongo Somatome sama ini Goi yang Shinkansen Master. Ini juga bukunya bagus juga. Isinya sih soal-soal kebanyakan sih, latihan soal gitu. Terus ada juga ini Nihongo Power Drill Nichi Mojigoi. Ini juga latihan soal untuk kosakata sih. Ini juga aku coba cuma sampai ke Daiyonkai kayaknya. Jadi aku hampir sama sekali nggak pegang dan nggak belajar dari buku. Jadi apa yang aku pelajarin, teman-teman juga mungkin udah pernah lihat di video YouTubeku yang sebelumnya, yang aku upload di bulan April kalau nggak salah, April tanggal 23-an. Iya, waktu itu aku sedang bikin keiaku untuk Nihongo no Mori. Jadi aku belajarnya pakai Nihongo no Mori, aplikasi Nihongo no Mori. Jadi aku belajarnya lewat handphone, atau kalau enggak aku lewat laptop atau lewat tab. Jadi aku belajar lewat tab ini sambil dengerin Jugyo-nya
atau kadang kalau misalkan pas lagi buka laptop aku pakai laptop gitu. Dan Nihongo no Mori itu bagus dan aku rekomendasiin banget. Jadi aku bulan April, Mei, Juni, Juli pun tanggal 3, jadi sekitar 2 bulanan ini aku fokus untuk belajar, ikutin Jugyo-nya, ikutin pelajarannya di Nihongo no Mori. Jadi aku liatin semua videonya yang ada. Jadi setiap video itu ada kuisnya, jadi kuisnya juga aku jawabin gitu kan. Ikutin aja sampai semuanya aku selesaiin. Ada goi, ada kanji, ada dokai, ada listeningnya, chokainya. Itu nanti sambil kita lihat langsung aja biar teman-teman juga tahu yang kayak gimana sih Nihongo no Mori kayak gitu. Mungkin ada yang teman-teman yang belum pernah lihat videoku yang sebelumnya, juga kalian bisa lihat tentang Nihongo no Mori. Terus nanti aku kasih linknya juga di bawah videonya kayak gimana. Nah, Nihongo no Mori itu aplikasinya kayak gini. Nihongo no Mori, gambarnya kayak tunas gitu ya. Nah, kita klik aja. Ini aku udah login ke tempatku sih, login ke akunku. Nah, yang paling atas ini ada JLPTN 1, JLPTN 2, N3. Jadi ada teman-teman, disesuaikan sama teman-teman yang mungkin pengen ikut JLPTN 3, kalian bisa pakai Jugyo yang JLPTN 3. Kalau misalnya yang 2 pakai Jugyo yang JLPTN 2. Jadi inilah apa yang namanya tipsnya, bukan tips ya, apa ya yang aku lakuin waktu aku belajar JLPTN 1. Mungkin beda sama teman-teman yang lain yang mungkin suka dengan buku, kerjain, nulis kayak gitu. Aku juga pertamanya nyobain dari buku, aku belajar satu persatu bumponya, terus aku tulis, terus aku jawabin satu persatu soalnya. Lama-kelamaan capek, terus aku nggak bisa konsen, terus aku males jadinya. Jadi aku nggak lanjutin model belajar kayak gitu, aku lanjut semuanya fokus ke Nihongo no Mori semuanya. Jadi kalau kalian lihat di JLPTN 1 ini, Oishi Kanji itu Yakup persen aku udah lihat semuanya. Di sini kalian lihat bisa sampai 20 show, dan dalam satu show, dalam satu series itu ada sekitar 20-an bab, 20-an doga atau video yang bisa kalian lihat. Jadi lumayan banyak, sampai ratusan dalam kanji ini kayak gini. Ini kenapa udah mulai kenapa nggak bisa dilihat dan muncul logo lognya, karena aku udah kayaku itu udah menghabiskan kontraknya, jadi memutuskan kontraknya. Jadi aku udah nggak bayar lagi ke sini. Oh ya, ini aplikasinya berbayar ya teman-teman. Nanti aku jelasin pembayarannya, terus berapa biayanya kayak gitu. Terus di sini ada Kono Isatsu de Kokaku Suru Mojikoi. Itu juga aku 100% udah lihat semuanya. Terus yang bumpo juga udah aku lihat semua. Terus dokai juga aku lihat semua, chokai juga udah aku lihat semua. Terus yang terakhir ini Mogi Shiken. Mogi Shiken ini aku nggak aku coba karena udah kadang apa ya, males kalau ngikutin soal sampai yang 120 menit gitu kan, lama gitu. Aku orangnya nggak sabaran sih, makanya yang penting aku ngerjain semua yang ada di sini. Bukan ngerjain sih, lihat Jugyo-nya, ikutin kuisnya, dan aku ngerjain bener gitu kan. Oke, kalau kayak gitu kita lihat juga untuk teman-teman yang pengen tahu keunggulannya apa sih untuk Nihongo no Mori itu. Selain dari Jugyo itu juga ada, kalian bisa lihat di Hong ini. Hong ini kalian bisa download kalau kalian udah apa namanya kayak aku ya, udah bayar, maksudnya beli aplikasi ini, kalian bisa download semua buku yang ada di sini. Jadi N3, N2, N1 ini bisa kalian download sepuasnya. Terus ada Onsei Fairu-nya juga, kalian bisa dengerin chokainya. Terus Moritang itu apa sih? Ini Nihongo no Mori Tango kayaknya. Jadi aku pernah coba dulu waktu itu, ada daftar tanggo untuk N1 apa aja gitu. Nah kebetulan tadi barusan sih, kapan itu ada
terjemahannya ke bahasa Indonesianya. Jadi Indonesia Go de benkyou dekiru you ni narimashita. N-san Moritang ni Indonesia Go ga tsuika saremashita katanya. Jadi untuk yang N3 kalian bisa belajar tanggonya atau kosakatanya dengan bahasa Indonesia. Selama ini masih belum ada karena selama ini Vietnam, English, sama apa ya kalau nggak salah, ini Taigo ya. Terus akhirnya ada Kangkoku, ada Korea juga, dan akhirnya ada Indonesia. Ini yang untuk N3 doang. Untuk N1 kalau nggak salah masih cuman bahasa Inggrisnya doang. Jadi bahasa Jepang ke bahasa Inggrisnya, tanggonya kayak gitu. Nah, biayanya berapa sih? Biayanya kalian bisa lihat yang hasil pembayaranku di bulan 4 tanggal 23 April tanggal 23 ya. Bener, tanggal 23 itu aku awal bayar dan melakukan keiyaku. Per bulannya tuh waktu itu aku bayar 1480. Jadi aku bulan 4, 5, sama 6 aku bayarnya. Nah, bulan 6 ini bisa aku pakai sampai 1 bulan. Jadi sampai bulan 7 tanggal 23. Jadi setelah itu aku keiyaku, aku nggak bayar lagi dan aku nggak pakai lagi. Nah, sekarang yang aku kurang suka juga dari Nihongo no Mori ini, pembayarannya berubah-ubah gitu. Dulu 1 bulan 900-an yen, terus setelah itu naik jadi 1200, jadi 1300, sampai akhirnya 1480. Terus sekarang yang terbaru ini nggak bisa per bulan, jadi bisanya 1 tahun doang. Jadi kalian bisa lihat di sini, ichinen ichimangeng. Jadi lebih murah sih jadinya, hitungannya jadi per bulannya jadi 833 yen. Tapi kalian harus bayar 1 bank untuk bisa belajar 1 tahun gitu. Nah, aku saranin untuk kalian yang misalkan pengen juga kayak aku belajarnya pakai Nihongo no Mori, kalian kalau bisa kayak akunya berdua. Karena apa? Karena kalian lihat di Oshirase ya. Waktu itu ada Oshirase. Oke, di sini. Ini kalau nggak salah bulan berapa ya? Bulan 6 atau bulan 5-an keluar Oshirase. Device Seiken System ga dekimashita. Douji ni Nihongo no Mori.com/app にアクセスできるデバイスは2つまでです。3つ以上のデバイスでログインしようとすると1つ目のデバイスからログアウトします。Jadi hanya bisa sampai 2 device. Jadi misalkan kalian punya teman kalian belajarnya pakai iPhone, terus kalian juga pakai iPhone, jadi 2 device ini. Nah, dengan begitu kalian bisa ngirit. Jadi 5.000 yen untuk 1 tahun untuk aku misalkan. Terus untuk teman aku 1 tahun lagi device-nya sendiri 5.000 yen. Jadi lumayan lah untuk ngirit gitu kan. Itu yang aku saranin untuk teman-teman yang pengen belajar. Nah, sama selain ini aku juga download bukunya. Tadi aku bilang kalau di sini bisa download bukunya. Terus aku insatsu. Kenapa? Karena aku pengen lebih enak bisa belajar itu sambil coret-coret. Tadi aku insatsu buku yang ada di Nihongo no Mori. Ini aku print soal-soalnya kayak gitu, aku sambil ingat karena kebanyakan yang ada soal di sini tuh yang keluar dari kuis yang di doganya, yang di videonya, di jugyo-nya. Jadi aku sambil apa ya, ngulangin gitu. Tapi ini pun juga nggak semuanya, karena aku udah males di akhir-akhir, aku juga kurang apa ya, kurang motivasi lah setelahnya. Terus ada ini kotoba-kotobanya yang udah, oh ini aku udah hafal, udah tahu, aku centangin gitu. Sambil apa ya, mereview yang udah aku hafalin. Nah, sampai sini toju. Jadi di sini udah selesai apa namanya? Belum ada setengahnya udah aku nyerah akhirnya. Belum aku lanjutin sama sekali sampai sini, belum aku baca sama sekali. Untuk teman-teman yang masih gambate iru, silahkan kalau misalkan ini bisa belajar kayak gitu. Ini juga soal-soal. Ini soalnya
yang GUI, jadi nggak terlalu susah. Kayak gitu teman-teman cara belajarnya aku dulu. Terus satu lagi yang aku mau saranin teman-teman atau tips satu lagi itu adalah ini aplikasi Todai. Todai ini aplikasi Todai atau Easy Japanese. Jadi kalian bisa lihat ini Todai. Ini isinya sebenarnya aku pernah bahas juga di videoku yang sebelumnya. Isinya news atau berita. Jadi ada yang berita mudah sama yang sulit. Jadi aku sering setiap hari pagi gitu aku lihat berita yang disulit sambil aku baca gitu. Rusia Ukraina ni Gunji Shinko. Jadi ini berita yang tanggal 23 ada selisih tentang perselisihan Rusia sama Ukraina itu dibahas di sini kayak gitu. Kalian bisa baca. Selain bisa dibaca, kalian juga bisa dengerinnya suaranya gitu. Nah di sini muncul, kalian bisa sambil baca sambil dengerin ongse-nya. 23日の動き、ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻。 Nah kalian kalau misalkan nggak tahu bahas apa namanya gimana cara bacanya, kalian bisa buka furikananya. Nah ini bakalan keluar furikananya. Kayak gitu-gitu kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya, pembahasannya lebih lengkap tentang aplikasi ini. Kayak gitu teman-teman. Teman-teman yang mau ikut ujian JLPT yang bulan 12 di bulan Desember, pendaftarannya udah mulai dibuka kayaknya. Kalau nggak salah pendaftarannya itu mulai tanggal 25. Jadi video ini juga bakalan aku ini di tanggal 25 juga, upload di tanggal 25 juga. Nanti kita lihat ya di JLPT ini. Bisa nggak ya? Bisa kelihatan nggak di sini ya? Nah, ini nanti iya nih Dai Nikai Shiken 12 gatsu itu 8 gatsu Gejung dimulainya. Berarti udah mulai mungkin minggu ini ya. Kalau nggak salah tadi aku pernah lihat di tanggal 25 mulainya pendaftarannya. Jadi kalian udah bisa siap-siap mulai dari sekarang belajar lewat, kalau nggak bisa pakai buku atau kurang cocok dengan buku, bisa ikutin caraku tadi, tipsnya. Jadi sama sekali bukan sama sekali sih, hampir sama sekali nggak pakai buku, jadi aku liatin doga aja, aku ikutin kuisnya, aku fukushu pakai yang aku print out, aku tulisin coret-coret di situ. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Aku harap kalian juga bisa terbantu dengan video ini. Dan jangan lupa untuk like, sharing, juga komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, karena aku bakalan selalu bikin konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman yang bakalan ke Jepang atau udah tinggal di Jepang. Hal-hal yang bisa membantu di setiap aktivitas kalian di Jepang, atau mungkin yang belajar tentang belajar bahasa Jepang gitu ya. Nah aku juga kepikiran untuk teman-teman, apakah aku harus bikin konten tentang belajar bahasa Jepang. Nah mungkin teman-teman yang pengen juga konten belajar bahasa Jepang, kalian bikin komentar ya di kolom komentar, dan nanti pasti aku baca dan aku balas. Thank you udah nonton sampai habis, dan ikutin video berikutnya di channel YouTube Yudi Fresh. Bye bye.